kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review dan kita sudah sampai di segmen terakhir masih berbincang bersama Mas Andri Satrio Nugroho, Ekonom Indef, mengenai mengukur daya beli masyarakat jelang festive season. Mas Andri, sebagaimana kita tahu memasuki bulan Maret ini ada pembebasan PPNBM untuk mobil di bawah 1.500 cc begitu ya. Nah, efektivitasnya menurut Anda seperti apa? Karena kan ini adalah sebuah insentif yang ditujukan, salah satunya adalah untuk meningkatkan daya beli lah, ataupun mungkin memberikan keyakinan dari masyarakat menengah ke atas untuk membelanjakan uangnya begitu ya. Nah, mengingat beberapa hal yang tadi Anda sudah sampaikan, apakah ini menjadi sebuah insentif yang cukup efektif menurut Anda? Pertama, kalau misalnya hanya PPNBM untuk kendaraan 1.500 cc itu masih sangat kecil begitu menurut saya. Ya, terlebih dari waktu yang diberikannya untuk PPNBM yang secara gratis kalau saya tidak salah hanya 3 bulan begitu. Yeah. Dan menurut saya untuk waktu tersebut tidak cukup dampaknya tidak cukup terasa begitu ya untuk perekonomian secara keseluruhan. Karena menurut saya ya hanya segelintir orang saja yang menurut saya yang akan mengkonsumsi produk tersebut gitu. Justru yang menurut saya yang paling bisa ditingkatkan adalah selain PPNBM tadi juga kemarin juga ada DP 0% begitu ya dari otoritas moneter. Tetapi yang menurut saya perlu dikejar adalah bagaimana di sektor properti. Sektor properti ini menurut saya jauh lebih memberikan dampak kepada masyarakat kelas menengah ke atas ketimbang kalau misalnya kita bicara mengenai kendaraan pribadi. Balik lagi, kita juga kendaraan pribadi untuk saat ini WFH pun tidak menggunakan kendaraan pribadi yang cukup signifikan begitu. Dan ini menurut saya tidak terlalu cukup mendongkrak aktivitas dari kelas menengah ke atas untuk mengkonsumsi kendaraan pribadi. Nah, itu yang menurut saya perlu menjadi catatan. Jangan sampai juga nanti ini juga malah menjadi insentif kepada dealer untuk tidak memberikan bonus-bonus cashback yang memang cashbacknya sebesar dari insentif PPNBM. Jadi pemerintah hanya memberikan insentif terhadap dealer, bukan insentif terhadap masyarakat untuk mengkonsumsi produk dari industri. Ini menurut saya menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Baik, selain Anda tadi melihat bahwa sektor properti sebaiknya menjadi sebuah sektor yang mendapatkan insentif lah, karena memang sektor ini dinilai efektif dilihat oleh investor, oleh masyarakat lah menengah ke atas untuk kemudian mereka dapat menghabiskan uangnya begitu. Tapi adakah sektor-sektor lain yang perlu diprioritaskan, tentu saja menjelang festive season, agar kemudian momen festive season ini tidak terlewat oleh teman-teman industri dan merasakan daya dukung yang cukup besar dari pemerintah untuk dapat memanfaatkan momentum tersebut? Ya, sektornya itu sektor-sektor yang berkaitan dengan sektor pariwisata, akomodasi, restoran, perhotelan, dan juga perdagangan retail itu juga perlu didorong. Jadi menurut saya kalau kita lihat dari behavior dari masyarakat juga untuk kelas menengah ke atas, untuk di festive season bahkan, itu lebih kepada bukan produk esensial ya, bukan barang-barang esensial saja, tetapi juga kepada aktivitas leisure. Itu juga berarti ke sektor pariwisata tentunya. Nah, menurut saya kalau sektor pariwisatanya sudah cukup established gitu ya, dan protokolnya kesehatannya juga ketat dan mungkin masyarakat bisa didorong ke arah sana begitu ya untuk konsumsi ke arah sana. Nah, saya rasa itu juga bisa membangkitkan industri pariwisata dan juga turunannya begitu ya, tidak hanya di pariwisata penyediaan jasanya saja, tetapi juga produk-produk yang dihasilkan. Nah, tentu menurut saya balik lagi, pandemi ini perlu diselesaikan. Salah satunya kuncinya adalah vaksinasi. Kalau vaksinasi itu tidak berjalan secara efektif, saya rasa keyakinan konsumen juga akan menurun. Itu juga akan menular kepada sisi supply-nya dari industrinya juga tidak akan bisa ekspansi. Gitu, Mas. Di tengah keyakinan dan juga kemampuan ataupun daya beli dari masyarakat yang terbatas di pandemi COVID-19 ini, biasanya yang terjadi pada saat festive season secara historical ada tren inflasi begitu ya. Nah, di tahun ini Anda melihatnya seperti apa? Di tahun ini saya sih sebetulnya untuk inflasi inti ya begitu ya, kalau saya bisa katakan sebagai indikator daya beli masyarakat untuk di festive season ini
saya masih melihat di kisaran 2,5%-an lah gitu. Semoga aja bisa meningkat gitu, karena di awal tahun saja masih belum nyampe ke 2%. Jadi saya rasa daya beli juga masih tertekan begitu, dan masyarakat juga masih enggan gitu ya untuk mengeluarkan uangnya untuk konsumsi. Dan saya rasa sih kalau misalnya instrumen-instrumen baik fiskal dan juga moneter dari pemerintah sudah cukup ampuh gitu ya, itu juga akan meningkatkan inflasi yang ada di festive season ini. Jadi saya rasa itu menjadi salah satu momentum yang perlu dimanfaatkan bersama begitu oleh pemerintah dan beberapa stakeholder terkait. Ya, semoga insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah dapat kemudian bekerja secara cepat agar momen festive season ini dapat dimanfaatkan untuk melihat ekonomi Indonesia. Mas Andri, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu untuk Anda, sehat selalu Mas Andri. Sampai jumpa. Sehat selalu Mas Wiki. Baik, pemirsa, demikian perbincangan kami bersama beberapa narasumber di program Market Review. Semoga perbincangan kami tadi dapat menjadi referensi dan juga inspirasi untuk Anda. Saya Wiki Adrian, undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.